Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala at-ta'lim wa ta'alu min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'us bi afdalil miladi wal adyan, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi mi yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asbahi wa dzurriyyati wa jami'i baiti ajma'in, summa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa aimatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila musannif hadzal kitab al-imam A'lam Ahmad bin Husain Asy-Syarbi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazian, Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum darajati ma fil jannah. Nafa'ana Allah bima bihim ma fid dharaini lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zimi para alim, para ulama, para suku masyarakat, para tokoh di lingkungan Masjid Musalla Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus tentunya sama-sama kita muliakan pengurus Musalla Darussalam, Mas Rundi, para asatid, para hujat, ada Ustadz Bayu, ada Ustadz Jati, dan yang lain, bapak-bapak lain yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya pada bapak ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini tema kajian kita adalah rukun-rukun sholat. Ingat kalau bicara rukun, namanya rukun itu tidak boleh kita tinggalkan. Seandainya kelewat harus diulang, karena kalau rukun itu kalau kita tinggalkan sholat kita tidak sah. Nah ini juga yang perlu diperhatikan, kita itu kan kadang-kadang susah membedakan, sulit membedakan. Maka nanti ini diinget-inget nih rukunnya nih. Kalau di luar yang ini, nah ketinggalan nggak apa-apa. Kalau di luar yang ini, ininya macam-macam, gerakan macam-macam, nggak apa-apa. Jadi yang perlu diingat dalam sholat itu, kadang-kadang orang itu kan ribut kan. Gara-gara sholat aja ada yang gerakannya beda dikit, ribut, nyalain sono, nyalain sini. Ada yang tidak sama sedikit, salahin sono, salahin sini. Padahal enggak, gerakan sholat itu banyak. Ada satu kitab yang itu kitabnya Sifatus Sholatin Nabi. Nabi cara sholatnya itu banyak, nggak hanya satu macam. Nanti kita kasih contoh di sini nanti. Makanya yang perlu diingat itu pokoknya penting kita sholat itu rukun. Asal rukunnya udah sama, udah ini udah. Maksudnya asal rukunnya ini perlu kita pegang ya. Jangan sampai nanti sholat itu ada tataran, ada yang ketinggalan kita ganti sujud sahwi, ada yang enggak. Yang kalau rukun itu ya nggak boleh dilewatin. Misalkan ini kita termasuk contoh satu ya ruku, misalnya ruku itu kan rukun.
Misalkan kita kok habis baca surat tahu mau langsung sujud kan kadang-kadang kejadian begitu kan. Nah, rukuk enggak rukuk langsung mau sujud. Kadang-kadang kejadian namanya orang itu tempatnya salah dan lupa ya. Mau habis baca surat setelah Fatihah mau sujud, enggak rukuk. Nah, ketika dia biarpun udah turun, ketika yang ketinggalan itu rukuk, ya balik lagi. Diri lagi untuk mengerjakan rukuk dulu. Kenapa? Karena rukuk itu bagian dari rukun sholat. Kalau rukun sholat nggak boleh ditinggalin. Kalau sunnah sholat nanti beda ceritanya. Kalau sunnah abaat utamanya diganti sujud sahwi sebelum salam. Kalau sunnah biasa nggak usah ya. Jadi gitu, kita harus ngerti. Makanya ini rukun sholat ini yang ada 18, ada yang mengatakan 16, ini diinget-inget. Jangan sampai ini kelewatan yang ini ya, yang rukun sholat ini jangan sampai terlewat. Kalau yang sunnah seandainya namanya orang udah lupanya nggak apa-apa. Kalau sunnah nggak perlu kita ini, biar kita tahu, biar kita nggak ragu, biar sholat kita tetap mantap. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, yuk sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah berikan oleh Allah, kita putra-putri yang soleh solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ada hadirnya wada kurniatin sholihah fa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini jangan hilang ya Tat ya. Soalnya ini minggu depan, bulan depan masih ini lagi. Ini nggak mungkin selesai sekali karena rukunnya kan banyak. Ada 17, 18 di sini. Nanti pakai lagi ini minggu depan. Jadi paling nanti kita nyampainya sampai sesampainya berapa, lihat waktunya sambil tanya jawab. Nanti sisanya, rukun sisanya pertemuan berikutnya. Baik, saya baca ya. Seperti biasa saya baca kitabnya dulu, nanti baru terjemahnya, nanti baru kita buka tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun qalal musannifu rahimahullah taala nafanallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shalah. Ay hadza faslun fi arkanis shalah, tentang rukun-rukunnya salat. Wa arkanus sholati, dan adapun rukun-rukunnya salat, sama niata asyara ruknan. Itu ada 18 rukun. Jadi rukunnya sholat itu ada 18. Sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan dalam sholat itu ada 18. Diingat-ingat. Ada kitab lain yang mau menyebutkan 16 karena tumakninah sama ini yang nomor 17 itu nggak masuk, jadi cukup 16. Tapi sama aja intinya. Jadi rukun sholat itu ada 18. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Ingat, setiap perbuatan apapun itu faktor penentunya adalah niat. Karena niat ini yang membedakan suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Ibadah satu dan ibadah yang lain. Bapak nih sholat, nggak ada niatnya, nggak punya niat sholat, ya gerakannya seperti kayak sholat, jungkir, nungging, nunduk, sujud, rukuk, diri lagi, ya itu kalau nggak diniatin sholat, ya nggak dianggap sebagai sholat sama Allah. Dianggap ya paling dianggap sebagai olahraga bagi bapak sekalian, nggak ada nilai pahalanya. Jadi amal itu tergantung pada niatnya. Zakat juga begitu. Pokoknya kalau ibadah terutama yang ibadah wajib, setiap ibadah, apalagi terutama ibadah wajib, harus nomor satu rukunnya itu niat. Karena niat itu yang menentukan perbuatan kita ada nilainya atau enggak di hadapan Allah, ya niatnya ini. Ya contohnya kita niat berkurban, makanya kita luruskan niatnya. Niat berkurban, niatnya apa dulu? Kalau niat kita ibadah kepada Allah, taqarruban ilallah, ya kita dapat pahalanya berkorban. Tapi kalau niatnya biar dibilang orang kaya saya mau korban, biar dibilang orang dermawan bisa bagi-bagi, dapat pahala nggak? Iya kan, niat ini yang sangat menentukan. Jadi gitu, semua tergantung niat. Haji, kita niat haji, niatnya ibadah kepada Allah, menggugurkan rukun Islam. Tapi kalau haji kita paling sekedar gugur, kita niatkan
jalan-jalan aja sah, jalan-jalannya tahun ini ke Mekah, ke Madinah aja deh, pas barengan ibadah haji, tapi saya niatnya jalan-jalan, dapat pahala haji enggak? Nah ya kan niatnya jalan-jalan, kayak jalan-jalan yang lain, kayak ke Bali, ke Lombok, itu namanya ibadah, itulah niat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, apalagi ibadah. Semua ibadah itu nomor satu pasti rukunnya niat, ibadah apapun. Kaji kitab fikih apapun yang namanya ibadah, setiap perbuatan itu nomor satu rukunnya pasti niat. Niat inilah yang menentukan ini perbuatan itu dianggap sebagai ibadah atau enggak, atau yang membedakan ibadah satu dengan yang lain itu niatnya. Jadi mau ngapa-ngapain lurusin dulu niatnya. Kalau orang-orang tua kita zaman dulu kan gitu, niatin yang bener dulu, niatnya yang lurus dulu. Nah itu pentingnya niat. Jadi yang pertama adalah niat. Terus yang kedua, walsani al-qiyamu ma'al qudrati. Ini yang penting juga, berdiri bagi yang mampu. Nah ini berdiri untuk orang sholat bagi yang mampu itu rukun, nggak boleh ditinggalin. Jadi kata Nabi itu ada hadisnya disebutkan dalam kitab itu, dalam printout, sholli qa'iman fa'ilam tastati faqa'idan fa'ilam tastati fa'ala jambin. Sholatlah kalian dengan berdiri, fa'ilam tastati, jika nggak mampu, ya mungkin karena sepuh atau karena sakit tertentu yang mungkin nggak kuat berdiri, faqa'idan, maka kerjakanlah sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati, kalau duduk juga nggak mampu, ya mungkin fisiknya udah lemah, udah ini, ya fa'ala jambin. Intinya seperti yang saya sampaikan berkali-kali dalam kesempatan berkali-kali, sholat itu ibadah, satu-satunya ibadah yang dalam kondisi apapun, situasi bagaimanapun tidak boleh kita tinggalkan. Itu sholat, bedanya dengan ibadah-ibadah lain. Berapa kali saya sampaikan ini. Kalau ibadah yang lain, mohon maaf saya contohkan, puasa. Ketika kita sakit atau kita berpergian, boleh nggak kita nggak puasa? Boleh nggak puasa kita tinggalkan? Boleh kita tinggalkan puasa, kita ganti dari yang lain. Zakat, kalau pas tibanya waktu zakat ternyata mohon maaf, misalkan orang kena musibah, habis semua barangnya, kebakaran apa, nggak ada yang tersisa kecuali baju yang dikenakan, nggak ada lagi sisa lebih dari itu. Pas tiba waktu zakat, boleh nggak zakat ditinggalin? Boleh, malah nggak wajib, malah dia yang berhak mendapat zakat. Haji juga sama. Haji kalau belum punya sangunya, belum punya ongkosnya, ONH-nya nggak ada, duitnya buat bayar ONH, boleh nggak kita tinggalin? Boleh. Masa mau haji nggak pakai modal, nggak pakai ongkos, gimana mau haji? Jalannya ke sana bagaimana? Itu rukun Islam yang lain. Tapi kalau sholat enggak, dalam kondisi apapun, bagaimanapun, sholat nggak boleh ditinggalin. Mau kalau nggak bisa berdiri, ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring nggak bisa sambil gerak ya tinggal isyarat. Pokoknya kalau sholat selama akal kita masih normal, akal kita masih punya respon, masih normal, kewajiban sholat tidak gugur. Ya kalau kondisinya gitu gimana? Kita dalam posisi misalkan nanti ada dalam sholat, misalkan di belakang nanti ada situasi kondisi yang genting apa macam, tetap kita kewajiban sholat, mungkin hanya saja caranya yang beda. Jadi sholat itu dalam kondisi bagaimanapun tidak boleh ditinggalkan. Ya kalau memang nggak memungkinkan dengan gerakan-gerakan ini, kita niat kita tetap ingat bahwa inilah kewajiban kita untuk mengerjakan sholat. Tapi sholat itu nggak boleh ditinggalin. Jadi dalam keadaan apapun sholat. Nah sholat itu termasuk bagian dari rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Semampunya, makanya kadang-kadang kita, kalau menurut kitab ini galak, maupun menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk juga kitab ini, berdiri itu rukun. Makanya kita kadang-kadang, ya mohon maaf, bukan apa-apa. Tapi itu kan kalau memang kita sakit, memang kita uzur, kalau berdiri itu membahayakan keselamatan kita, atau kita udah sepuh, kan memang boleh kita sholat sambil dalam posisi duduk. Tapi mohon maaf nih, kadang-kadang, tapi ini tergantung orangnya sih, dalam hatinya niatnya bagaimana. Kan ada tuh saya perhatikan tuh ya, orang tuh masih seger banget, ya kan, jalan-jalan masih kuat, olahraga aja kalau Sabtu Minggu jalan jauh, tapi giliran pas sholat duduk. Sementara berdiri ketika mampu itu bagian daripada rukun
sholat. Nah ini yang muskil. Ya kalau begitu ya wallahu a'lam, tergantung apa yang ada dalam hatinya. Kan orang yang tahu keadaan dirinya kan masing-masing orang. Ketika dia merasa bahwa memang gerakan lengkap sholat, misalkan jongkok rukuk sujud itu dia nggak mampu, punya penyakit tertentu, ya nggak apa-apa. Tapi seandainya dia sebenarnya mampu tapi hanya menggampangkan, nah ini yang repot. Karena berdiri itu bagian dari rukun sholat, ya kan gitu. Jadi karena ini dalam kitab Ibnu ini namanya Tuhfatul Muhtad itu kan Ibnu Hajar Al-Haytami, fa idza kana yaqdiru alal qiyam ila qadratil Fatihati. Ini sebagai contoh ya menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Jika orang itu mampunya berdiri sebatas sampai surat Fatihah, kok kalau berdiri kelamaan itu nggak kuat, ya semampunya berdiri kemudian dia duduk nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih mampu untuk berdiri terus nggak berdiri, itu kalau menurut kitab ini ya. Tapi menurut pendapat yang lain mungkin ada aja membolehkan. Tapi menurut kitab ini sama Ibnu Hajar nggak boleh. Kalau memang dia sih mampu ya semampunya itu berapa dia berdiri, baru kemudian duduk sisanya. Misalkan kita sediain kursi, dia bawa kursi. Nah, terus kemudian pas dia berdiri pertama emang mampu, ya sendiri semampunya. Misalkan 2 menit, 3 menit, syukur-syukur sampai terakhir surat Fatihah itu kuat. Baru setelah itu duduk. Karena Fatihah juga bagian dari rukun. Bagusnya seperti itu kalau menurut kitab ini. Tapi kalau memang keadaan itu memaksa, karena orang itu mungkin punya pertimbangan lain, dia sendiri yang tahu, masing-masing orang sendiri yang tahu kok dia memutuskan sholat dalam keadaan duduk, ya wallahu alam, tergantung orang itu sendiri niatnya bagaimana. Jadi begitu ya, rukun berdiri termasuk rukun daripada sholat. Hadisnya juga jelas, itu sahih riwayat Bukhari berdasarkan riwayat dari Imran bin Husain. Jadi kata Nabi jelas, sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilastam tastati fa ala jambin. Jadi berdiri ini penting. Jadi bagian daripada rukun sholat. Kalau kita mampu, ya kita lakukan, wajib hukumnya harus berdiri. Kalau nggak mampu, namanya nggak mampu, uzur ya nggak apa-apa. Semampunya, atau misalkan mampunya hanya berapa ini, ya kerjakan itu semampunya, kemudian duduk. Yang penting nih kalau menurut kitab Fathul Qorib Abi Suja sama menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi begitu. Terus rukun yang ketiga apa? Rukun yang ketiga tadi, yang kedua berdiri, yang ketiga takbir wa takbiratul ihram, yaitu melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar pada saat takbir yang pertama. Kalau takbir yang kedua ketika masa takbir intikal itu enggak rukun. Misalkan kita mau rukuk nih, ya kan, mau rukuk kan Allahu Akbar, ya kan, mau sujud, itu bukan takbir yang rukun. Seandainya kok kita kelewat diem aja langsung ikut, ya nggak apa-apa. Nah itu kan, itu karena itu bukan rukun. Tapi takbir yang pertama ini loh, takbiratul ihram, ketika kita habis niat, nah niatnya pas kita takbir itu sambil mengucapkan niat. Kemarin sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, nah kok orang melafadzkan dulu itu sebelum sholat, usolli fardhan. Kemarin sudah kita sebutkan itu hanya sunnah pelafatan itu apa. Kemarin tujuannya kalau kata Imam Nawawi, liyusaidal lisanu al qalba, biar apa yang kita ucapkan itu menuntun konsentrasi kekhusyuan kita dalam hati. Oh saya mau mengerjakan sholat duhur, usolli fardhu duhur. Itu bukan yang kita ucapkan, itu bukan rukunnya. Rukun ya ketika kita takbir itu sambil mengucapkan niat. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Namanya niat ada di dalam hati. Kita pas Allahu Akbar sambil dalam hati, ya Allah saya mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, itu yang niat. Yang di dalam hati. Kalau usolli itu hanya sunnah pengucapan, itu talafud biniyah, itu sunnah apa? Liyusaidal lisanu alqalba, itu hati kita tertuntun untuk bisa khusyuk mengerjakan apa yang akan kita kerjakan. Jadi yang wajib bukan usolli pas kita rukun, bukan yang kita mau sholat itu bukan, tapi pas Allah sambil kita niatkan, an-niyat itu mahalu al-qalbu. Niat itu maka tempatnya di dalam hati. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi takbiratul ihram itu rukun, nggak boleh kita tinggalkan. Lalu bagaimana seandainya nih ada orang iseng, takbir kita ganti, ya kan, Allahu Akbar. Allah kan namanya banyak tuh, Asmaul Husna, kita ganti Ar-Rahmanu Akbar, boleh nggak?
nggak boleh. Takbir itu nggak boleh kita ganti-ganti, atau kita balik Akbarullah. Kalau dalam ini mubtada khobarnya kita balik dalam susunan nahu. Yang paling besar adalah Allah. Itu tetap nggak boleh, kita bolak-balik. Ketentuan syariatnya baca takbir ya Allahu Akbar. Jadi nggak boleh kita gonta-ganti. Ini di sini di dalam catatan kita tidak boleh mengganti Allah dengan nama Allah yang lain, Ar-Rahman Akbar, Rahman Akbar dan seterusnya, atau dibalik Akbarullah gitu. Akbarullah gitu, nggak boleh. Jadi kalau Allahu Akbar ya Allahu Akbar, punya takbirnya seperti itu, Allahu Akbar. Terus lanjut, sebelum nanti kita buka tanya jawab biar agak banyakan dikit. Jadi yang tadi yang ketiga kita mengucapkan takbiratul ihram. Seandainya nih saking kepepetnya mungkin orang mau masuk Islam, atau misalkan dia orangnya, kalau orang Indonesia kan lidahnya gampang ya, orang Indonesia itu ya, mengucapin apa aja bisa orang Indonesia itu. Misalkan nih orang Cina atau orang Eropa atau apa, baru masuk Islam, sholat ngucapin takbir nggak bisa, susah banget. Ngucapin takbir, mau ngucapin Allahu Akbar nggak bisa. Nah bagaimana itu kalau orang itu? Boleh dengan bahasa dia, tapi ini darurat, harus sambil belajar. Bukan selamanya boleh gitu, enggak. Dalam kondisi darurat dia masih baru, nggak bisa mengucapkan itu, boleh. Tapi dalam kondisi darurat, tapi itu dia punya kewajiban untuk belajar, untuk melatih, harus bisa sampai Allahu Akbar. Tapi selama belum bisa, dia boleh dengan menggunakan bahasa dia. Nah, misalnya orang Cina kan susah tuh. Kan orang Eropa juga tuh, apalagi orang ini kalau lidahnya, kalau orang Indonesia tuh ngucapin apa aja bisa, medok orang Indonesia itu lidahnya kemana aja bisa kan. Orang Indonesia tuh bahasa Inggris bisa, ya kan, kedengeran kayak orang Inggris. Bahasa Arab bisa kayak dengan orang Arab, bahasa Perancis bisa kayak orang. Kalau orang coba dengerin aja orang bule itu kalau ngomong bahasa Indonesia lucu kan. Orang Turki itu kalau ngomong bahasa Indonesia lucu kan. Nah itu kan ya, itulah. Jadi kalau ini ya seperti itu. Jadi kalau memang nggak bisa karena ya mungkin baru masuk Islam memang susah ngucapin Allahu Akbar, jadi itu boleh. Jadi ini waman ajaza nutqi biha, ini dalam kitab ini tesnya, barang siapa ajaza yang tidak mampu nutqi dari mengucapkan biha dengan takbiratul ihram bil arabiyyati dengan bahasa Arab, tarjama alaihi, maka dia boleh mengucapkan artinya. Jadi boleh kalau memang dalam keadaan dia memang dia nggak mampu, belum mampu. Terus yang keempat, ini rukun yang keempat, diperhatikan, wa qiraatul fatihati. Yang keempat rukunnya yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi ingat, maka dalam sholat itu yang terpenting itu harus membaca Al-Fatihah. Saya ingat waktu dulu tuh, karena ini rukun, nggak boleh ketinggalan. Jadi waktu dulu ingat, waktu masih ngaji di pesantren itu ada kiai saya almarhum yarhamullah, jadi namanya Kiai Haji Sami'un Jazuli. Pernah itu kan Jumatan gitu, saya masih di pesantren, waktu masih diniyah kalau nggak salah. Beliau sholat Jumat, pas rakaat kedua beliau habis berdiri itu lupa, nggak baca surat Al-Fatihah, langsung setelah surat Al-Fatihah, seingat saya surat Al-Jum'ah langsung. Tapi itulah pentingnya makmum itu. Makmum harus ngerti ilmunya, sama antara makmum dan imam sama-sama punya ilmu. Seharusnya kan kalau ada makmum kok lupa diingatkan. Kalau imamnya lupa, makmumnya tahu, harus diingatkan. Kalau laki-laki ngingatannya bagaimana? Mengucapin subhanallah, mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Ya, kalau makmum harus punya ilmu, harus cerdas. Oh, berarti kalau ada makmum saya yang mengucapin subhanallah, berarti saya ada yang salah nih, ada yang kurang nih. Nah gitu kan, jangan makmumnya juga nggak tahu, ya udah ada yang ngucapin subhanallah lanjut aja. Nah ini yang repot. Kalau udah ada makmum ngucapin subhanallah, oh berarti saya ada yang salah nih. Dia harus tahu, jangan bablas baik, ya kan, lanjut baik. Nah itu berarti ada yang salah. Nah kalau makmumnya ini perempuan, ngingetinnya tasfik, bertepuk tangan, tapi cara tepuk tangannya bukan begini kayak main-main, bukan. Nepuk tangannya kalau perempuan gini.
gitu, tasbih. Nah itu, jadi ada tata caranya. Nah kalau ada, misalnya ini waktu itu guru saya almarhum itu pas habis sholat Jumat baru inget dia nggak baca Fatihah, habis itu marah-marah tuh, dimarahin tuh jamaah semua, diulangi, di itu kan banyak juga kiai yang lain, kenapa nggak diingetin? Diulangin tat sholatnya, diulangin sholat Jumatnya. Ya karena apa? Rukun nggak boleh ditinggalkan. Fatihah itu rukun daripada sholat. Ya kalau rukun ditinggalkan berarti sholatnya tidak sah. Nah itu yang penting, makanya qiraatul Fatihah kan ada hadisnya tuh, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat dianggap kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya itu baca surat Al-Fatihah itu bagian daripada rukun, jadi nggak boleh ditinggalkan. Nah terus bagaimana seandainya nih, nah seandainya ada orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah, nah, namanya seandainya lagi-lagi. Seandainya misalkan orang lagi tadi baru masuk Islam, Fatihah belum bisa, isanya baru berapa biji, berapa ayat, malah sama sekali nggak bisa. Nah ini gimana? Nah kalau dia hafal yang tapi ya susah posisinya, Al-Fatihah aja nggak hafal, masa surat yang lain hafal ya kan? Al-Fatihah kan yang paling familiar tuh, yang lain orang nggak hafal juga biasanya Al-Fatihah yang hafal dulu, kalau nggak hafal Al-Fatihah kebangetan gitu kan? Nah ini gimana kalau memang dia baru Islam, Al-Fatihah aja nggak hafal gitu ya? Kalau memang dia nggak bisa, ini disebutkan di sini, boleh dia mengucapkan dengan apa? Kalau memang Al-Fatihah sama sekali nggak hafal, kalau ada ayat yang lain yang dia hafal dibaca itu aja, diulang-ulang ini ya nggak apa-apa. Atau tapi kalau nggak ada yang hafal sama sekali, namanya baru ini, ya cukup misalkan dia bisanya zikir astagfirullah, dibaca itu sampai selama orang membaca Al-Fatihah. Bahkan kalau seandainya nggak ngerti sama sekali, zikir nggak tahu, bacaan Al-Fatihah nggak tahu, udah diem aja. Kira-kira selama waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi kenapa? Karena ini Fatihah ini bagian daripada rukun sholat. Nah sekarang yang saya jadi masalah kan kadang ini, terus bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Nah sholat kita berjamaah, kita itu makmum, wajib baca Fatihah enggak? Nah ayo, kan Fatihah itu rukun. Sekarang kalau kita sholat berjamaah, kita jadi makmum, kita wajib enggak baca Fatihah? Yang wajib ngacung coba. Wajib ngacung. Wajib enggak? Nah ini ada perbedaan pendapat. Dua-duanya ada dasar hukumnya. Jadi nggak perlu ribut yang ini. Yang ada. Jadi menurut ini karena dua-duanya berdasarkan hadis. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, nah, mazhab Syafi'i itu wajib tetap. Biarpun kita sholat berjamaah, ketika imam selesai membaca surat Fatihah, kita baca pelan, tapi pelan tetap membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau makanya kalau imam itu kadang-kadang kan ada yang ini ya, mau ngasih jeda antara Al-Fatihah sebelum baca surat yang lain, dia berhenti. Nah itu sebenarnya memberikan kesempatan itu. Tapi seperti itu kalau menurut mazhab Syafi'i itu wajib. Dasarnya tadi hadis tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi ada pendapat yang lain, pendapat dari mazhab Malikiyah sama Hambaliyah, Hanabilah, itu nggak wajib kalau imam itu jamaah itu makmum nggak wajib lagi membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan imamnya itu sudah mewakili bacaan makmum. Ada hadisnya juga. Jadi mangkana lahu imamun fakiratul imam lahu kiroah. Jadi siapa yang mempunyai imam dalam sholat, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Tapi kalau kita lebih mantepnya ya untuk menghindari ini kan, menghindari karena ada yang mewajibkan, ada yang enggak, ya lebih baik kita baca pelan-pelan setelah itu. Tapi bacaan jangan kencang, nanti mengganggu yang lain, malah nggak bagus. Jadi kalau baca setelah itu pelan nanti ya, gitu ya. Jadi itu tentang Al-Fatihah. Jadi kalau posisi kita sebagai makmum, jadi ada yang tetap mewajibkan, mazhab Syafi'i tetap mewajibkan, dasarnya tadi hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ada yang tidak, kalau udah jadi imam boleh nggak membaca Al-Fatihah. Dasarnya ada juga hadis, mangkana lahu imamun fakiratul imami lahu qiraatun. Jadi ini yang rukun, Fatihah itu rukun ya. Kita sebagai
umat Islam kan ya minimal memang ya, kalau surat yang lain masa nggak hafal Al-Fatihah nggak hafal, itu kan surat yang paling penting. Kenapa ya, kata Rasulullah itu Al-Fatihah itu 5 quri'alah. Fatihah itu kunci segala macam. Makanya ada orang hajatan bacanya Al-Fatihah, ada kematian bacanya Al-Fatihah, lagi syukuran rumah bacanya Al-Fatihah, lagi apa Al-Fatihah. Emang iya. Kenapa? Kata hadis Nabi, Al-Fatihah itu 5 quri'alah. Fatihah itu tergantung apa yang dimaksudkan dia dibaca. Jadi kalau diibaratkan Fatihah itu lalu seperti cek kosong. Kita punya cek nih kosong, mau kita kasih isi untuk apa, ini itulah surat Al-Fatihah. Jangan disepelekan Al-Fatihah itu. Tergantung kita maunya apa, itu ya Al-Fatihah itu qabul insyaallah. Jadi kayak cek kosong itu, kita dikasih cek kosong, mau kita tulis berapa untuk apa. Nah itu Al-Fatihah seperti itu digambarkan. Al-Fatihah itu 5 quri'alah. Fatihah itu tergantung untuk apa dia dibaca. Ya, kita lagi sedih, berarti lagi musibah, baca Al-Fatihah. Kita lagi syukuran, baca Al-Fatihah. Kita lagi apa, makanya orang kan seperti itu, semua hajat Al-Fatihah itu kan, qabul Al-Fatihah, cuma itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu sholat, itu makanya sholat. Kalau surat yang lain nggak ada yang jadi rukun, tapi kalau Al-Fatihah dia menjadi rukun sholat, nggak boleh kita tinggalkan. Nah, itu keistimewaan surat Al-Fatihah. Jadi itu. Jadi yang keempat apa tadi rukunnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Terus orang kan kadang-kadang, jadi basmalah itu, bismillah itu jumhur ulama menyatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, termasuk ayat pertama surat Al-Fatihah. Makanya sebutnya Al-Fatihah itu apa? Sab'ul masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Jadi makanya kita kalau membaca surat itu bismillahnya kita jaharkan, karena bagian daripada kita ikutkan ketika membaca surat Al-Fatihah kan. Tapi kadang-kadang gimana kalau nggak kadang-kadang kan kita misalkan mohon maaf ketika kita di Haramain kan, kadang-kadang imamnya ada yang bismillah, ada yang enggak. Tapi kan sebelum ini dia selalu baca sebenarnya pelan. Karena semua ulama itu sepakat bahwa bismillah itu bagian daripada, hanya ketika membaca ini yang masih diperselisihkan antara para ulama. Boleh dibaca pelan nggak ketika bismillah, tapi rata-rata memang tetap dia membaca bismillah tapi dibaca pelan, baru kemudian alhamdulillah. Itu yang paling untuk menghilangkan keraguan kita, karena ya namanya Fatihah itu 7 ayat, bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau menurut kitab ini ya, banyak hadisnya juga begitu kan, termasuk ini juga Fatihah itu 7 ayat. Kan sebutannya Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, berarti bismillah termasuk bagian dari ayat Al-Fatihah. Jadi itu. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu rukun yang keempat. Terus selanjutnya apa? Rukun yang kelima. Jadi nanti udah. Lalu rukun yang kelima wal khamisu, dan rukun yang kelima wal ruku'u, dan ruku'. Nah, yang kelima adalah ruku'. Wa aqallu fardhihi liqaibin qadirin 'ala ruku' mutadilil khalqati salimi yadai wa rukbati ayan hanya bi ghairin khinas. Jadi ruku' itu termasuk rukun daripada sholat, nggak boleh kita tinggalkan. Kalau kelupaan harus diulang. Nah, paling minimal ruku' itu, minimal ruku' di situ sebutkan wa aqallu fardhil qadina lar ruku' mutal khati salam yadi wa rukbati ayan hanya bin ghairi khinas. Dianggap ruku' itu minimal orang harus membungkuk dengan tidak dengan tidak menjongkok menekuk lututnya. Jadi kalau ruku' dianggap ruku' itu sudah ruku' kan sempurnanya, kalau yang paling sempurna itu disebutkan sampai punggung kita ini
lurus kayak papan satu, kasofhatin wahidah kalau dalam bahasa kitab itu. Harus yang paling bagus sempurna gini, punggungnya lurus. Tapi seandainya, mohon maaf, lagi-lagi namanya kita faktor usia macam-macam. Rukuk itu ketika kita sudah membungkuk, ini paling minimal sudah dianggap sah ya. Tapi yang sempurna tadi ya, sampai itu punggung kita. Tapi seandainya kita gini doang nih, kan ada sering ya. Yang penting tangan sudah di lutut begini, namanya mungkin udah punya rematik atau macam-macam, udah susah kan. Nah ini udah cukup nih, asal tangan udah nih. Tapi kalau mau sempurna ya seperti itu. Ya apa namanya? Di sini disebutkan wa akmaluha. Nah di situ disebutkan jadi wa aqallu fadhili qaimin qadirin laruku mutadil khalqati salim yadaihi wa rukbatai an haniya bi ghairin khinas qadra bulughi rohati rukbatai. Membungkuk sampai diperkirakan tangan telapak tangan itu bisa sampai ke lutut. Jadi itu megang lutut itu apa namanya minimalnya. Nah kalau sempurna wa akmalur ruku tasfiyatur raki zuhrahu wa unuqahu bihaisu yasironi kasofhatin wahidah. Jadi kalau yang sempurna tadi kita posisi punggungnya lurus dengan lehernya. Jadi sampai kayak kasofhatin wahidah, lurus. Jadi sampai kayak apa papan yang satu, seadanya papan yang lurus yang rata. Nah, yang kalau ditaruh gelas di situ nggak jatuh. Nah itu perumpamaan seperti kasofhatin wahidah, seperti papan, satu papan yang lurus gitu, kalau gelas taruh situ nggak jatuh. Jadi itu yang sempurna, rukuknya gerakannya itu ininya lurus dengan antara punggung dengan leher. Nah itu yang paling sempurna. Tapi kalau nggak bisa ya tadi minimal menunduk, membungkuk tangan sampai ke lutut. Itu kalau memang udah kesulitan atau apa, udah namanya kita kan agama itu sekali lagi disampaikan, tidak sebenarnya setiap hukum yaitu setiap hukum berkali-kali kita sampaikan lentur sebenarnya, tergantung kondisi. Pokoknya apapun kalau ketika berada dengan kondisi darurat, kegentingan, hukum itu bisa berbeda konsekuensinya. Ya kan selalu kita sampaikan hal itu. Ad-daruratu tubihul mahdurat, macam-macam itu yang kaidah-kaidah apa usul fikihnya itu ya macam-macam itu. Karena emang hukum itu begitu. Hukum itu enggak kaku. Tergantung pada ilat hukumnya atau kondisi faktualnya itu gimana, yang dibebani hukum itu bagaimana. Nah, itu jadi seperti itu. Apa namanya? Itu yang nomor berapa tadi? 5 ya. Satu lagi ya. Nanti baru ini kita bikin tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Yang kelima tadi ruku. Terus yang keenam wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah fihi di dalam ruku. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i, tuma'ninah itu bagian dari rukun. Tuma'ninah itu apa sih? Diam sejenak. Jadi ruku itu nggak boleh nih kita ruku apa namanya gini doang baru gini langsung diri lagi, nggak boleh, harus tuma'ninah. Tuma'ninah apa? Diem, tenang, diem sebentar. Nah itu berhenti sejenak, berhentinya tenang. Nah itu namanya tuma'ninah. Ya kalau makanya dalam apa namanya sholat kan kita ada doa-doanya, ya kan, makanya dikasih doa rukuk biar apa? Kita dapat tuma'ninah. Karena rukuk, seandainya kita nggak baca doa itu juga sah sholatnya. Karena apa? Doa rukuk itu bukan rukun. Yang rukun itu rukuknya. Yang rukun itu rukuknya. Sujud juga sama, dia harus tuma'ninah. Makanya itulah ada disunatkan aja baca doanya apa? Biar kita di samping doa membawa pahala, ya rukunnya terpenuhi. Biar ketika kita baca doa kan otomatis berhenti karena kita baca doa, akhirnya tuma'ninahnya tercapai. Ya kan gitu. Jadi sujud juga sama nanti. Sujud itu rukun. Tapi kalau nggak baca doanya bagaimana? Sah nggak sholat kita? Ya sah. Yang rukun itu sujudnya, bukan doa sujudnya. Rukuk itu yang rukun rukuknya, bukan doa rukuknya. Doanya sunnah sholat. Nah ini dibedakan, makanya harus ngerti ilmunya. Jadi kalau kita yang nggak boleh ketinggalan itu apanya? Gerakan rukuknya ini yang nggak boleh. Kalau doanya itu
sunahnya sholat. Jadi makanya itu rukuknya ini yang rukun, nggak boleh kita tinggalkan. Kalau doanya bukan rukunnya. Jadi ini, jadi tumak ninah ini rukuknya harus berhenti, harus mandek dulu, total berhenti di situ, biarpun sebentar. Namanya tumak ninah, anteng bahasanya tumak ninah. Jadi pas rukuk nggak boleh langsung kayak burung dik dik. Nah, sujud juga nggak boleh nempel langsung begini. Nah itu kan nggak tumak ninah, itu sholatnya nggak sah itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i harus berhenti sejenak, nggak boleh tuk tuk tuk. Cepet banget. Makanya ini masalahnya nih kalau terawih nih. Terawih yang 20 rakaat cepat kilat itu bagaimana itu? Berapa itu? 20 rakaat berapa menit itu? Nah itu masih diperdebatkan. Ada sebagian ulama yang menyatakan kalau tumainah itu khusus wajib, tapi ya nggak masa kita ibadah begitu sih, kayak orang ini kayak main-main gitu ya, nggak bagus. Nah ya kalau emang udah itu ini ya, kalau dia meyakini itu ya apa-apa. Emang ada yang menyatakan kalau tumaninah rukun itu bagian dari wajib aja. Tapi kalau itu ya, tapi karena kita ibadah kan ya melakukan yang terbaik lah. Ramadan juga setahun sekali, misalnya kita sholat begitu, saking cepatnya, boleh bacanya gimana itu kan? Ya, makanya kan kita juga kadang ya namanya itu seperti itu prakteknya. Ya tapi itulah yang dicari. Ya kan anak-anak kita tuh loh, anak-anak kita perhatiin tuh kan kalau nah ya pengen cepet kan, ya namanya sholat kan pengen cepet. Terawih anak-anak itu yang ditandain imamnya yang bacanya lama dikit aja nggak dapat makmum kan, nggak dapat makmum kan. Kalau Ramadan itu yang dicari yang cepet, yang paling cepet, apalagi yang super kilat begitu kan, 20 rakaat bisa sebentar doang begitu. Wah itu mantep itu. Dan itu kan bayanginnya gimana baca Fatihahnya, rukunya, sudah itu kan ini kan. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Ya tapi ya itulah bagian dari ini ya, tergantung kita keyakinannya yang mana. Tapi ya kalau yang memenuhi syarat rukunnya bagusnya nggak mau sholat wajib, mau sholat sunnah ya bagusnya sempurna. Ya kalau memang ini agak cepet dikit ya apa-apa, tapi ya kalau masalah terlalu cepet sampai kayak segitunya ya kali ya membuat kita juga ragu kan. Yang menjalankan baik kalau makmumnya sepuh-sepuh bisa kejerungup dia. Ya kan belum selesai ini udah ketinggalan dia kalau terlalu cepet juga. Kalau makmumnya udah sepuh kan ya kan repot juga. Ya kita kan namanya sopir kan harus perhatikan penumpang. Nah, kita penumpang itu kan banyak. Ya kalau sholat tarawih ya jangan kan sholat tarawih, sholat wajib aja begitu kok kita jadi imam terlalu panjang itu nggak boleh. Tapi terlalu pendek juga kebangetan banget, ibadah sama Tuhan kok pendek-pendek banget, dibilang cepet banget. Ya sedang-sedang aja lah. Kita tahu kondisi imam ya, sholat tarawih, sholat itu kan apa namanya sholat tarawih itu ya. Ya jangan pesertanya apalagi Ramadan orang itu banyak punya giroh ke musola, ke masjid untuk sholat tarawih, ada yang sepuh, ada yang ini, ya jangan terlalu cepat. Dan juga kasihan yang cepat-cepat juga penumpang imamnya itu kan nanti aduh kasihan. Jadi itulah pentingnya ilmu. Jadi ya namanya kan Nabi suka itu kan kalau sholat panjang ditegur sama Nabi, kalau jadi imam malah ditegur, malah bukan disuruh panjang. Kalau kamu sholat sendirian terserah, mau rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran terserah kalau kamu sendiri, mau panjang sehari semalaman suntuk gak apa-apa. Tapi kalau jadi imam jadi kira-kira disesuaikan, jangan panjang-panjang. Ada tuh Nabi negur sambil marah itu sahabat sholatnya panjang, ditegur sama Nabi. Dia jadi imam sholatnya panjang banget, ditegur sama Nabi, ya kan. Jadi itu. Jadi ini ya yang ke berapa tadi? Yang kelima tadi ruku, yang keenam tumakninah dalam ruku. Terus yang ketujuh apa? Warrafu wal i'tidal. Warrafu minar ruku'i wal i'tidal. Bangun dari ruku dan i'tidal. Nah ini nih penting juga i'tidal nih. Ketika kita habis ruku, i'tidal berdiri setelah ruku itu harus sempurna ya. Karena apa? Tumanina nggak boleh nih kita habis ruku gini masih begini langsung turun sujud. Nah itu belum i'tidal, belum tumanina. Jadi posisi i'tidal itu harus sama persis ketika kita berdiri ketika mau sholat. Ketika berdiri mau sholat kan lurus nih. Posisi kita berdiri pas sholat kan lurus begini. Pas i'tidal juga harus begitu, harus berdirinya tegak, qaiman. Tegak, nggak boleh belum sempurna kita sudah
sujud, misalkan habis ruku, Sami Allahu liman hamidah, masih agak ngungguk gini langsung sujud. Sami Allahu liman hamidah langsung begini, ya nggak boleh. Harus sampai Sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Tegak berdiri ketika kita seperti sebelum sholat. Nah itu. Jadi i'tidal itu juga tumak ninah. Nah, barangkali sampai i'tidal dulu ya Tat ya. Udah jam segini, barangkali ada mau ditanyakan silakan. Jadi diinget-inget, jangan sampai hilang ya itu ya Tat ya. Nanti karena kita baru nyampe nomor 7, rukun yang ke-7 dari 18. Nah, dari ya kan masih belum separuh ini. Iya. Ya, baru sampai ke-7 i'tidal wasaminatu tumakninah itu ya sampai 8 deh tumakninah di dalam i'tidal. Nah, sampai 8 kita baru masih 10 lagi. Makanya adik jangan hilang nih, nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi ya. Nah, nanti boleh silakan kalau mau ditanya. Ini kalau saya tahu biasanya kalau jadi makmum saya ketinggalan di sana. Tapi sudah baca surah. Itu kan masih dapat ya 1 rakaat. Belum habis, saya belum sempat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu sebenarnya yang wajib itu, yang rukun itu dalam 4 rakaat, 4-4-nya Al-Fatihah semua. Iya. Atau hanya dalam sholat itu yang wajib cuma sekali. Ya. Jadi setiap rakaat itu kita membaca Al-Fatihah. Terus gimana caranya kalau kita namanya udah gak keuber nih? Kita datang, makmum sudah mau ruku, udah ruku, ya udah kita nggak usah baca Al-Fatihah, takbir langsung mengikuti imam, langsung ruku, itu udah dapat rakaat. Jadi karena tadi itu mengikuti yang tadi, bacaan kita ikut bacaan imam. Jadi nggak perlu, kalau waktunya nggak memungkinkan ya udah langsung kita ngikutin gerakan. Terus patokannya diingat, dapat rakaat itu misalkan nih kita datang jamaah, imam sudah ruku. Nah, kita gimana nih? Takbir, langsung ruku. Pokoknya selama pas kita takbir, pas kita ruku, imam belum bangun pas kita takbir ruku, imam belum bangun dari rukuknya, itu kita sudah dapat rakaat, nggak perlu diulang. Jadi selama pas kita ngejar imam tadi, imam belum bangun dari rukuknya, itu kita dapat 1 rakaat, nggak usah ngulangin. Kalau kita masih dapat rukuk bersama, tapi kalau imamnya udah bangun dari rukuk, berarti kita nggak dapat rakaat. Nanti setelah imam salam kita nambah 1 rakaat gitu. Nah. Dia baru mau berdiri kita. Maksudnya? Dia mau berdiri nih. Imam kita langsung duduk gitu. Enggak, kalau dia udah ada gerakan. Berdiri penuh gitu. Kalau udah dia ada gerakan mau naik ya udah kita nggak dapat. Berarti iya, kalau dia masih dalam posisi ruku yang sempurna kita ngejar ya itu masih dapat. Kalau dia udah ada gerakan mau naik ya nggak dapat kita. Jadi pokoknya kalau dia masih ruku, iya. Kalau kita dalam posisi kita masih udah dapat dia ruku dalam keadaan sempurna, dia belum bangun, nah kita dapat 1 rakaat. Jadi itu ya cukup ya Pak ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.